Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini di ngaji hakikat bareng Kang Jarwo nih. Dilanjut lagi ini Kang, begini Kang. Tadi kita kan ngobrolin tentang orang sakit gitu ya Kang lah. Sebenarnya sakit itu kan sakit ya Kang. Sakit itu ketika kita sakit ataupun siapapun lagi sakit itu merupakan ujian, musibah atau cobaan gitu loh Kang. Ya kan pertanyaan saya itu, ini sakit saya ujian, teguran, apa cobaan atau musibah? Jadi konotasi sakit itu jadi jelek gitu loh Kang. Nah itu gimana Kang sebenarnya kita memaknai tentang sakit itu lah. Terus apa namanya, katanya kalau sakit itu kita bisa mengurangi dosa toh Kang. Lah itu seperti gimana? Gimana nih Kang? Oh ini pertanyaannya nih, aduh ini bagi ya gitu gimana Kang? Nah kan sudah pernah kita bahas. Sakit itu mengurangi dosa. Iya. Nah, sekarang harus dipahami dosa itu apa kan gitu. Dosa itu siapa ya Kang? Dosa yaitu perasaan yang tidak nyaman. Oh, dosa itu perasaan yang tidak nyaman. Ya benar-benar ya kan, perasaan dosa. Iya. Oleh karena itu di saat tidak nyaman, maka kamu akan mendapatkan siksa. Bentuk siksanya ya kurang nyaman. Iya benar, tersiksa karena orang nyaman ya. Iya kan? Iya. Oleh karena itu salah satu dalil bahwa di saat lagi sakit maka akan dikurangi dosanya. Iya. Iya kan? Iya. Gimana cara nguranginnya Kang? Nah, yang jadi pertanyaan, rikala orang itu sakit karena sakit itu mengurangi dosa, enggaknya sakit terus berarti kepriwe kan? Ya, berarti dosanya terus ya dikurangi ya. Entong berarti Kang. Nanti entong nanti sak. Iya kan? Iya. Artinya apa? Dikurangi dosanya. Di saat kamu lagi sakit, kamu memikirkan kejelekan orang lain enggak? Ya enggak Kang. Mikir nawake dewek lagi lara kok. Mikir aku ada lagi rekasa kok Kang lara weteng dasar mumet kayak gitu kan. Makanya lagi dikurangi dosanya. Oh, iya. Paham ya? Paham. Jadi ketika kita sakit kan nggak mungkin kita mikir orang lain ya. Iya kan mikir nawake dewek orang mari-mari kayak gitu kan. Iya. Orang bakal mikirkan orang lain, tidak akan mungkin akan memikirkan orang lain. Wong dirinya saja lagi sakit kok. Iya. Makanya dikurangi. Iya. Orang gintong ora. Tidak dihabiskan, tapi dikurangi. Dikurangi ya. Oh, berarti mung sedidik TikTok berarti ya. Berarti orang akeh dong dikurangi nih Kang. Iya kan, namanya dikurangi. Oh iya. Oh berarti jikot sedidik kan. Iya. Ini setitik TikTok sih Kang. Lah iya, wong namanya dikurangi. Iya. Apa dikurangi berarti entong kan Iya. kan. Beda dikurangi dengan dihabiskan ya. Iya beda lah, dikurangi dengan dihabiskan. Kecuali anak dalil apabila orang sakit itu akan dihabiskan dosa. Lah gue lah main. Iya. Tapi kok dikurangi? Oh berarti mung sedikit kan seperti itu. Iya. Oh iya, perasaan itu iya sedikit mengurangi kan Iya. kayak gitu loh. Iya. Nah akibatnya apa? Orang itu hanya merasakan kesakitan di dalam dirinya agar orang itu bisa muhasabah, agar introspeksi. Kenapa ya aku menjadikan sakit? Iya. Bisa karena pola makan. Iya. Bisa karena pola pikir. Ya. Bisa karena nafsu. Kan bisa juga. Iya. Contoh yang nyata saja. Iya. Kemarin di saat itu aku dihajar dengan sakitku. Iya kan? Sakit perut ya Kang. Sakit perut. Nah, aku berusaha ngoreksi maring awakku, ki kena apa? Kan seperti itu. Oh begitu sudah menerima gitu. Oh ya, aku sudah maksud deh. Aku niku harus melakukan seperti ini. Ya. Melakukan tindakan yang seperti ini. Oh iya. Sakit itu menjadikan petunjuk bisa. Iya kan? Jadi petunjuk ya. Jadi petunjuk. Iya kan? Agar kamu soal kenal lo yang melakukan kayak ya. Kan jadi petunjuk. Oh iya. Tapi kalau sakit itu menjadikan ujian juga bisa. Artinya oh ya Allah itu sedang menguji sakitku, nyong sabar apa ora?
menguji kesabaran berarti. Menguji kesabaran. Wong lagi diuji kok. Iya. Iya. Di saat kamu kata, aduh, iki kepriwe ya? Aduh. Iya. Berarti apa? Berarti dia tidak menerima ujian. Iya kan? Iya, benar. Sama lah, cobaan. Iya. Allah lagi menguji coba. Jajal sepira kuate kowe. Wong isine cobaan kok. Dicoba ya. Kan nyoba. Iya. Jajal sabare kowe sepira. Ikhlasnya kowe sepira. Ada seperti itu. Wong jenengane cobaan. Dicoba ya. Iya, dicoba kok. Iya. Kalau sudah ya wis nyong nampane ya cobaan, ya nyong yang nampane ujian, ya nyong nampane petunjuk kan. Harusnya seperti itu. Iya enggak? Begitu kenapa kemarin begitu sudah acara sudah selesai, aku pun selesai sakitnya. Lah iya no kepriwe kan? Kepriwe kan? Lah iya kan. Oh berarti apa? Aku nolih petunjuk agar aku sadar diri bahwa aku tidak boleh melakukan ini. Kan bisa jadi ujian seperti itu. Ujian yang diberikan kepada Allah agar aku itu kudu nampani loh. Oh nggih, aku pun siap. Aku pun harus bisa menerima. Aku tidak akan membantah. Iya. Aku tidak, aduh sakit banget, aduh kurang ajar, asem mana, enggak. Iya. Karena aku sadar diri, oh ya ini adalah bentuk petunjuk yang Allah berikan. Apa yang Allah uji kepada aku, apa Allah yang mencoba kepada aku itu agar engkau sadar diri, kepahaman itu, sehingga aku tidak menyalahkan sakitnya. Tapi apa? Aku bersahabat dengan sakit kan gitu kan? Iya kan? Betul. Justru aku menjadikan persahabatan dengan sakit. Lah, ngono. Laramu harus sepira kuat ngono terima makna bae. Orang mau ramu lah ya wis den ngrangkul. Iya kan? Iya. Sakit itu menjadikan sahabat loh. Iya. Bukan sakit itu menjadikan hina. Bukan sakit itu senantiasa dihujat. Bukan sakit itu menjadikan pedih perih. Tapi kenapa ada juga orang yang sakit tuh berontak gitu, waduh kenapa sih yang kayak gini ini, kenapa seperti itu ya kan? Iya. Karena apa itu? Iya, karena apa? Ditutup hijab. Orang itu tidak menyadari bahwa itulah bentuk ujian Allah, bahwa itu lagi-lagi dihapus dosa-dosanya. Dia tidak menyadari hal-hal yang kayak gitu. Itulah bentuk cobaan, artinya menguji coba seperti itu. Iya. Kan hanya orang yang diberikan kesadaran aja. Iya. Apakah semua orang sadar tentang sakit? Ya, Tidak semua. Iya. Ternyata ada orang yang sakit, kenapa aku ini jadi sakit? Akhirnya apa? Menyalahkan sakitnya. Iya, menyalahkan lo gimana sih, protes ke Gusti Allah gitu Iya kan? kan, tanpa sadar dia itu memprotes terhadap Allah. Loh, antara sehat karo sakitnya wis akeh sing ndi kan? Ya kesehatan sih kan. Tapi dinai sakit sedelan tok bae dadi ribut bae. Iya ndak? Iya kan? Kamu sakit gigi. Iya. Selama puluhan tahun pingpira sakit untunan, mbok ora bendina sakit untu. Iya sih Kang. Paling ya nggak mesti lah. Lah iya kan? Iya. Kan ora saben waktu loh. Iya. Kecuali seumur urip larat terus ya bila dirakasan gitu. Iya. Ternyata sakit itu hanya sebagian loh. Iya kan? Ya, hanya sebagian. Katakan umur 40 tahun, ya paling-paling mung pirang dina tok beribut. Iya. Kayaknya kok rekasa temen gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Seolah-olah menjadikan hina, seolah-olah menjadikan aku protes maring Gusti. Iya. Sementara kowe tak sehat puluhan tahun loh. Dene lara setitik tok bae kaya gue. Ora terima. Mana bukti kesabaranmu? Mana bukti keikhlasanmu? Di sholatmu, di zakatmu, di hajimu. Iya. Kayak gue dek be orang sabar, kan seperti itu. Iya. Jadi sebaiknya gimana Kang ketika katakanlah kita menerima sakit gitu, itu kita harus muhasabah atau gimana gitu, menyadari gitu ya atau gimana?
di saat lagi sakit ya itu mengembalikan kesadaran yang paling mudah saja. Antara sakit dengan sehat lebih banyak yang mana? Itu kan paling mudah lah. Iya benar. Nah, ento demikian itu harus dengan kesadaran kan. Iya betul, benar. Menyadari ya betul kan. Iya kan. Menyadari dirinya itu bahwa sakit itu hanya sementara. Iya Kan? Tidak selamanya. Iya kan. Nah, makanya hukum itu pada saat di akhirat, akhir kehidupan itu ada begitu sudah masuki masa orang tua, sakit terus. Iya gue kan. Selamanya akan sakit. Iya kepriwi ya kan. Sampai dengan matinya. Iya kepriwi ya. Iya kan. Iya. Nah, harus di ini. Kamu lagi menerima karmamu. Oh, iya. Karma keburukanmu. Kecuali hanya orang-orang yang sabar. Kecuali hanya orang-orang yang beriman lah yang tetap akan menerima semuanya. Ya wis lah, nyong tambah nih, segi nyong lara pun orang masalah. Sebab nyong gano tahu gawe lara wong. Nah, misalkan seperti itu. Iya. Kalau kita mengembalikan seperti itu dengan kesadaran diri seperti itu kan tetap aja nyaman. Walaupun wis ngono Gusti Allah gawe lara apapun wis aku tampani kok. Kan hanya dengan kesadaran kan. Iya. Yang banyak itu bahwa orang itu tidak sadar gitu loh. Iya. Iya enggak? Iya betul Kang. Kebanyakan kita nggak sadar ya, nggak menyadari lah gitu kan. Iya, enggak menyadari sehingga akhirnya apa menyalahkan sakitnya. Seperti itu. Iya, sakit sedih lebih salah no. Iya kan? Iya. Oleh seperti itu Allah karena seperti itu agar kita sadar diri lah. Mengembalikan kesadaran diri bahwa apa yang engkau pada saat diberi sakit, agar orang itu harus sabar, orang itu harus ikhlas. Tapi yang paling terpenting adalah kamu memahami dan menjadikan kesadaran diri. Iya, kan? Iya. Itu yang membuat kenyamanan dirimu. Jadi bisa disimpulkan begini enggak Kang, bagaimana cara kita menerima sakit ini menjadi tetap kita nyaman-nyaman itu seperti apa Kang? Tetap harus dikira sakit ya kita tenang-tenang aja lah, nyaman-nyaman aja lah gitu. Itu gimana Kang? Lah, iya. Titik-titik akhirnya begitu. Titik yang paling mudah yaitu mengambil kesadaran diri. Contoh aja yang di saat aku katakan sakit, aku langsung introspeksi diri. Iya. Kenapa ya? Aku ini menjadikan sakit. Sakit ini bagian ini kenapa ya? Apakah ada yang salah bagiku? Paling tidak kalau sudah tidak bisa menerima bahwa akibat kesalahanku, paling tidak aku harus bisa menerima sakit yang lagi dihadirkan oleh Sang Tuhan itu sendiri. Iya kan? Iya betul Bang. Karena kita mengembalikan kesadaran seperti itu, akhirnya aku ikhlas. Kayak apa aku menerima. Sakitnya kayak apapun aku harus bisa menerima. Iya. Sampai aku berpikir apa yang ganar mati dalam kondisi seperti ini. Kan muncul pada saat orang sakit itu pasti muncul berbagai ada ketakutan biasanya. Iya kan? Ada apa ketakutan. Mati ya gitu. Iya kan? Itu gimana Kang? Iya. Apalagi orang yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Iya, usia 60 gitu kan. Orang sudah usia 40 tahun ke atas pasti akan memikirkan tentang kematian. Iya benar Kang. Iya. Kalau anak-anak mbok lara kayak apa orang mikir mati orang. Iya benar gue. Iya kan? Iya. Tapi kalau orang sudah usia seperti kita pasti mikir apa yang gak nyong arep mati ya. Iya. Ini seperti kenapa itu Kang? Nah iya. Iya. Karena apa? Ketakutan. Iya. Kekhawatiran. Iya. Masih banyak memandilin dunia. Oh iya balik maling ke situ. Iya ya kan? Iya benar. Sehingga aku dicabut ke kayaknya aja disit lah. Iya kan? Iya. Sebab memandilin dunia loh. Iya. Khawatir bojoku tuh aduh mau priwe, anaknya nyong ke priwe gitu. Iya. Itu kan memandilin dunia. Iya kan? benar gue Kang. Iya. Iya, Tapi iya, kalau iya. orang sudah tidak memandilin mati yang ngono.
Harusnya mengembalikan kesadaran seperti itu loh. Iya. Di sana sing hak arep mati yang ngono. Iya. Arep waras ya Ya kuwi ora gampang iki lho, Kang. iya kan. Ora gampang. Iya enggak gampang kecuali Iya. orang yang telah diberikan kesadaran. Iya, betul. Oleh karena itu kamu belajar. Iya. Terus belajar terus. Dia hantem lara masuk mari, lara maning, mari lara maning. Kon ngasih paham gitu loh. Aku pernah kena asam urat ya. Lara pisan. Aku pernah mikir loh, apa ngarep mati ya? Iki lho Kang kepriwe ya? Lah iya, apapun harus pasti karena sudah usia 40 tahun ke atas mesti mikir mati. Iya kan? Iya kok. Ya Karena Allah. usia 40 tahun itu masa kenabian kabar-kabar harus muncul. Oh iya. Semakin Iya. mati mati apa ya? Iya kok Kang. Iya, Iya, kan iya, seperti iya, itu. iya. Tapi kalau anak-anak karena belum masa kenabian, orang mikir mati. Orang mikir mati ya. Tiba ya cek bae lah ya. Baik kan? Iya, berobat rampung Iya, gitu kan. kan seperti Iya. Terima kasih Kang, alhamdulillah. Berarti yang sakit itu adalah menjadi muhasabah ya Kang. Muhasabah bagi diri kita semua. Sedulur monggo dilanjut ngopi lagi. Halo.